Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan perwakilan dari Arab Saudi, UAE, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya terpanggil untuk mereaksi terkait dengan pidato Pak Prabowo di sidang PBB ya. Trump langsung panggil Indonesia, ada apa? Prabowo mainkan peran di PBB. Israel kini tertekan. Oke, ini yang ingin saya reaksi video dalam channel ini pada kali ini. Dan di akhir video nanti saya akan memberi ulasan terkait apa yang terkandung dalam video ini guys. Jadi sebelum saya lebih lanjut, kita simak dulu video ini. Nanti kita akan ulas selebihnya. Ini penting karena sekarang ini Pak Prabowo menjadi target pula oleh negara kayak Amerika dan juga Israel ini. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak guys. The President will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. Peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Indonesia ini satu-satunya wakil dari ASEAN ya. Time has come. This is why, true to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. Ya, baru-baru ini di PBB, para pemimpin negara di dunia bersama-sama mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan menyerukan solusi dua negara. Dimulai dari Indonesia yang mendapatkan kesempatan berpidato ketiga di forum hingga diikuti oleh banyak pemimpin negara lainnya, termasuk Emmanuel Macron Prancis, serta negara-negara besar lain layaknya Kanada dan Inggris atau Britania. Total 151 negara kini telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 142 negara. Ini adalah langkah nyata dalam upaya untuk memberikan pengakuan kemerdekaan pada Palestina. Semakin banyak negara yang mengakui, semakin besar pula tekanan pada Israel. Tapi tunggu, Amerika dan Israel langsung bereaksi. Amerika Serikat melalui juru bicara resmi Caroline Leavitt langsung mengundang beberapa negara penting untuk berhadapan dengan Trump, seperti Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Turki, UAE, Yordania, dan Pakistan. Ada apa? Apa tujuan Trump sebenarnya? Berikut rangkuman selengkapnya. Trump langsung panggil Indonesia, ada apa? Prabowo mainkan peran di PBB. Statehood for the Palestinians is a right, not a reward. Slovenia has acted. We recognize Palestine together with Ireland, Norway and Spain. We call for a permanent ceasefire, the release of all hostages and the protection of all civilians. We insist that humanitarian aid must flow into Gaza. That is why I solemnly declare that as of today, Luxembourg formally recognizes the state of Palestine. Di tengah berlangsungnya sidang Majelis Umum PBB Semua di New mengiktiraf York, dunia Palestina. menyaksikan gelombang besar dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Banyak negara secara resmi menyampaikan pesan pengakuan, sekaligus menyerukan penghentian pendudukan yang selama ini dilakukan Israel di Gaza. Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar
Dan bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti. Momentum ini pun dianggap sebagai salah satu titik balik dalam diplomasi global. Semakin banyak negara berdiri di belakang Palestina, itu membuat semakin besar pula tekanan yang ditujukan pada Israel untuk menghentikan agresi dan membuka jalan bagi solusi dua negara. Namun di saat banyak negara mengambil langkah pengakuan, Donald Trump justru bergerak ke arah sebaliknya. Dalam beberapa pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berada di jalur berbeda. Ia menolak gelombang pengakuan Palestina, bahkan menyebut ketidaksetujuannya dengan beberapa sekutu dekat, termasuk Inggris yang kini lebih terbuka pada solusi dua negara. Menurut Trump, apa yang dilakukan sekutunya seperti Prancis dan Inggris sama dengan memberi hadiah pada teroris. Is there any use at all in pressuring Israel now to come to some sort of longer-term solution? Well, you could make the case that you're rewarding people, that you're rewarding Hamas if you do that, and I don't think they should be rewarded. So I'm not in that camp, to be honest. Sebagai tindak lanjut, Trump pun langsung terbang ke New York untuk memberikan pidato di PBB. Laporan dari Gedung Putih menjelaskan, jika Presiden Amerika Serikat itu akan berpidato Selasa pagi atau Selasa malam waktu Indonesia, dengan Kepala Staf Susie Wiles, Natalie Harp, dan Menteri Keuangan Scott Bessent akan mendampinginya dalam perjalanan tersebut. Namun tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga akan bertemu dengan para pemimpin dan pejabat dari beberapa negara mayoritas Muslim pada hari Selasa untuk membahas krisis yang meningkat di Gaza yang terus menghadapi serangan berat dari Israel, sekutu utama Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan perwakilan dari Arab Saudi, UAE, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan. Dan menurut laporan Reuters, mengutip sumber yang mengetahui diskusi tersebut, situasi di Gaza akan menjadi topik utama. Jelas, tekanan di PBB ini telah membuat Amerika merasa Israel yang merupakan sekutu dekatnya makin tertekan. Dan diskusi dengan para pemimpin negara Muslim akan jadi kunci semuanya. The President will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. Tekanan untuk menarik pasukan Israel dari Gaza. Saat ini, lebih dari 70% wilayah Gaza telah diduduki oleh Israel. Mereka mengepung penduduk Gaza dan terus melakukan pengeboman. Ini adalah tindakan genosida yang telah merenggut puluhan ribu korban tak bersalah, termasuk anak-anak dan wanita. Nah, pertemuan antara para pemimpin negara Islam dan Trump sendiri dilaporkan akan membahas soal Gaza. Menurut laporan Axios, selain membebaskan sandera dan mengakhiri perang, Trump diperkirakan akan membahas rencana Amerika Serikat seputar penarikan pasukan Israel dan pemerintahan pasca perang di Gaza, tanpa keterlibatan Hamas. Washington ingin negara-negara Arab dan Muslim sepakat untuk mengirim pasukan militer ke Gaza untuk memungkinkan penarikan pasukan Israel dan mengamankan pendanaan untuk program transisi dan pembangunan kembali. Dan pada akhirnya, ini akan jadi kunci bagaimana Gaza akan kembali merdeka. Dalam pidatonya sendiri, Prabowo yang merupakan Presiden Indonesia telah mengatakan bahwa Indonesia siap berperang dalam perdamaian. Ini bisa jadi termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke jalur Gaza. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Netanyahu menolak keras, salahkan propaganda China dan Qatar. Meskipun Trump sepertinya mulai luluh untuk mengadakan diskusi soal menarik pasukan Israel dari Palestina, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi gelombang pengakuan kemerdekaan Palestina oleh sejumlah negara dengan sikap keras dan menolak tegas. Dalam beberapa kesempatan, Netanyahu menyebut langkah tersebut sebagai sebuah kesalahan historis yang menurutnya hanya akan memperburuk konflik, bukan menyelesaikannya. Ia menegaskan bahwa pengakuan Palestina hanyalah pemberian legitimasi kepada terorisme Hamas yang saat ini masih berkuasa di Gaza. Netanyahu juga menyindir bahwa dunia seakan menutup mata terhadap serangan roket Hamas dan menempatkan Israel sebagai pihak yang selalu disalahkan. Padahal menurutnya, Israel hanya melakukan langkah-langkah pertahanan diri.
Lebih jauh, Netanyahu mengklaim bahwa keputusan sejumlah negara termasuk Eropa untuk mendukung Palestina akan menghambat proses perdamaian dan justru memberikan dorongan kepada kelompok radikal. Ia tetap bersikeras bahwa tak akan ada negara Palestina dan mengancam negara-negara yang mendukung Palestina. Ia juga menyalahkan China dan Qatar sebagai negara yang melakukan propaganda atas Israel. מדינות כמו קטר וכמו סין השקיעו ומשקיעים סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי-ישראלית, בבוטים, בבינה מלאכותית, בפרסומים. אתה פותח את הטלפון ואתה מופצץ, אתה רואה את זה. נתניהו. בראש ובראשונה בטיק-טוק, אין ספק בכלל, זה דבר עם עוצמות הרבה יותר גדולות מהתקשורת המסורתית. היא מטה את התקשורת המסורתית, שמצטרפת למיעוטים האסלאמיים, שמטים את המדיניות של ממשלות המערב. Ya, dengan nada menantang, sekali lagi, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan terintimidasi oleh tekanan diplomatik apapun dan akan tetap mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi keamanan nasional Israel. Waduh. Netanyahu nih kan, dia siapapun yang bagi tekanan, dia tidak tunduk ya. Karena di belakangnya ada Amerika. Itu saja yang penguat kepada Israel ini. Kalau tidak Amerika ini, Donald Trump yang mendukung kepada Israel ini, mana mungkin ya kedegilan Netanyahu nih. Tetapi kalau kita ikut sejarah kan, sebenarnya Yahudi ini memang dia tidak akan tunduk kepada Islam ataupun kepada mana-mana negara yang coba untuk memberi tekanan kepada Israel. Sebab sejarahnya memang begitu. Dalam Al-Quran pun memang ada disebutkan bahwa Yahudi ini dia pasti akan terus melawan. Dia tidak akan tunduk dengan mana-mana tekanan dari mana-mana pihak pun. Oke guys, lanjut. Ya, di tengah berlangsungnya sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, saat ini dunia tengah menyaksikan momentum bersejarah. Pada 12 September 2025, mayoritas negara anggota PBB telah mendukung sebuah resolusi penting yang dikenal dengan nama New York Declaration. Inilah yang kemudian didukung oleh Prabowo. Dalam kaitannya, Presiden Republik Indonesia menuliskan, Indonesia menyerukan komitmen untuk mendukung terwujudnya solusi dua negara bagi Palestina dan Israel dalam konferensi internasional tingkat tinggi mengenai penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Dalam forum yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi ini, saya menyampaikan apresiasi atas lahirnya Deklarasi New York yang membuka jalan menuju terciptanya keamanan yang adil dan damai, serta menegaskan bahwa melalui solusi dua negara, dunia dapat memastikan kemerdekaan Palestina. Sebagai anggota PBB yang konsisten menyerukan perdamaian, Indonesia juga telah menyatakan kesiapan untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian guna mengakhiri perang dan menjamin keamanan rakyat Palestina. Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 22 September 2025. Ya, sekali lagi, jika Trump ingin pasukan perdamaian ditempatkan di Gaza, Prabowo menjelaskan ia siap. Resolusi yang digagas oleh Prancis dan Arab Saudi itu menyerukan penghentian perang di Gaza, pembebasan seluruh sandera, serta penyerahan kendali Gaza dari Hamas ke otoritas Palestina. Lebih jauh lagi, deklarasi ini juga menegaskan jalan menuju solusi dua negara sebagai syarat mutlak perdamaian. 151 negara kini telah mendukung kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat yang tertekan kini mulai melakukan perundingan, tapi Israel tetap keras menolak. Itulah, Israel ini keras betul. Walhal 151 negara sudah mengiktiraf kedaulatan negara Palestina. Jadi bagaimana Israel ini tidak mau lagi mengiktiraf? Resolusi Majelis Umum PBB bersifat politik dan moral, bukan hukum yang mengikat. Artinya, meskipun dunia memberikan pengakuan simbolis dan tekanan diplomatik, Palestina belum otomatis menjadi anggota penuh PBB. Keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Keamanan PBB.
Dan di sanalah seringkali dukungan itu berhenti, karena Amerika Serikat hampir selalu menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Tapi jika nanti pertemuan Trump dengan pemimpin Muslim mampu mengubah veto Amerika, inilah yang bisa membantu kemerdekaan penuh dari Palestina dan diakui secara sah sebagai anggota PBB. Jadi kita tunggu saja negosiasi antara para pemimpin negara Muslim, termasuk Indonesia dengan Donald Trump, yang direncanakan akan dihelat di sela-sela sidang PBB. Oke guys, bagaimana Israel ini mau mengiktiraf negara Palestina? Walhal 151 negara sudah terang-terangan di forum PBB ini mengiktiraf negara Palestina itu wujud dan juga berdaulat. Jadi hanya sekarang ini Israel saja. Tapi melalui resolusi yang ada dalam PBB ini menekan Israel itu, mungkin lama-kelamaan Israel juga akan tunduk kepada dunia. Karena sekarang ini dunia sudah mengiktiraf Palestina dan meminta untuk Israel itu menghentikan segala bentuk serangan kekejaman, sama dari segi fisikal, dari segi diplomasi dan sebagainya. Jadi pengakuan diplomatik langsung Israel ini secara resmi mungkin kalau 151 negara ini secara konsisten ya, istiqomah dengan menuntut supaya Israel ini tidak lagi menyerang tidak menyerang kepada Palestina, mungkin tekanan demi tekanan dari negara-negara dan juga forum PBB ini akan ini sebagai langkah awal untuk Israel ini menerima Palestina dalam batas wilayah yang disepakati. Jadi sebenarnya memang Palestina ini wujud daripada dulu, cuman Israel yang tidak mengiktiraf dan beberapa negara juga sebelum ini tidak mengiktiraf wujudnya Palestina. Tetapi oleh karena Israel ini semakin hari semakin ganas menyerang mereka yang tidak berdosa di Palestina, oleh sebab itulah banyak negara-negara sudah mulai melihat bahwa Israel ini hanya menginginkan keganasan yang secara terus-menerus ke atas Palestina. Jadi mereka sekarang ini coba untuk menghentikan Israel ini daripada membuat serangan secara berterusan ke atas Palestina. Jadi dengan mungkin perjanjian damai secara berkekalan di forum PBB ini akan dapat menghentikan Israel ini daripada menyerang terus ke atas Palestina ini. Itu saja yang bisa saya merasakan lah. Dan ini terpulang juga kepada Donald Trump yang selalu ada di belakang Israel. Kali ini dia ingin ketemu dengan negara-negara Islam yang lain, termasuklah juga Indonesia, untuk membincangkan bagaimana penyelesaian ini lebih tuntas dan cepat berlaku. Jadi PBB, Uni Eropa, Liga Arab, bahkan Amerika Serikat sebenarnya bisa memberi tekanan agar Israel ini mengakui Palestina itu. Kalaulah sudah 151 negara mengiktiraf, sekarang ini dari Donald Trump lah Amerika. Kalau dapat memberi tekanan juga apabila selesai membuat perjumpaan dengan negara-negara Islam yang lain, maka di sini mungkin titik baru untuk negara Palestina ini diiktiraf oleh seluruh dunia, termasuklah Israel juga mengiktiraf negara Palestina ini. Jadi memang sudah berpuluh tahun kan Israel menyerang Palestina, tetapi tidak ada kesudahan. Jadi kali ini mungkin dengan resolusi yang ada dalam PBB, ucapan daripada Pak Prabowo, ucapan daripada Presiden Turki Erdogan yang sampai mikrofon pun berhenti terus. Ini mungkinlah sebagai titik baru untuk negara-negara dunia menghentikan negara Israel ini daripada menyerang Palestina selepas ini. Tekanan demi tekanan perlu dilakukan ke atas Israel ini guys. Mereka negara kecil tetapi didukung oleh Amerika. Selagi mana Amerika ini mendukung negara Israel, selagi itu tidak akan berhenti serangan daripada Israel ke atas Palestina ini. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar
di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.